Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya sambut baik kunjungan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kecamatan Dampal Selatan. Dalam kunjungannya ke Sulawesi Tengah, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding sambangi Kabupaten Toli-Toli yang disambut langsung oleh Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya di kediamannya, Desa Soni, Senin 30 Desember 2024. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya dalam sambutannya menyampaikan kebanggaan dan syukur atas kunjungan Menteri PPMI di Kabupaten Toli-Toli. Bapak Menteri yang kami hormati, pertama-tama kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli memohon maaf kepada Pak Menteri bila ada hal-hal yang tidak sesuai, karena ini mungkin tidak sesuai dengan Pak Menteri, tapi ini adalah merasa saya ini adalah bagian dari keluarga, sehingga kami ingin dan mengundang Bapak ke rumah kami, sehingga alhamdulillah kami sebagai pemerintah dan sebagai bersama masyarakat kami sangat bersyukur dan berterima kasih, dan ini kami anggap adalah luar biasa kehadiran Pak Menteri. Dan juga saya sebagai pemerintah dan juga boleh dikatakan sebagai masyarakat di sini sangat-sangat terharu dengan sebagai menjadi menteri di kementerian. Ini sangat luar biasa, karena ini adalah suatu kebanggaan kita semua, dan malah kita sebagai orang Toli-Toli juga merasa ini adalah Pak Menterinya adalah orang Toli-Toli. Karena hampir ini juga adalah keluarga yang ada di Dampal Selatan, ini adalah keluarga besarnya juga Pak Menteri. Jadi sehingga kita ini merasa adalah Pak Menterinya adalah orang Toli-Toli dan Dampal Selatan. Sekira itu yang kami punya kebanggaan. Bupati juga melaporkan bahwa banyaknya masyarakat Toli-Toli yang bekerja ke luar negeri untuk meningkatkan ekonomi keluarga, namun terkadang mengalami masalah administrasi dalam negeri ataupun negara tujuan mereka bekerja. Oleh karena itu, kunjungan kerja Bapak Menteri ini merupakan titik awal yang sangat berarti bagi kami untuk memastikan mereka bekerja dengan aman, bermartabat, dan terlindungi. Bapak Menteri yang kami hormati, Kabupaten Toli-Toli tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga masyarakatnya yang bekerja keras dan bersemangat. Banyak dari mereka yang berani merantau ke negeri orang demi memperbaiki kehidupan keluarga dan memberikan kontribusi ekonomi bagi bangsa. Namun kita semua menyadari bahwa perjalanan mereka tidak selalu mulus. Mereka menghadapi tantangan berat, baik di tanah air maupun di negara tujuan. Oleh karena itu, perhatian khusus dari BP2 ini sangat berarti bagi kami, terlebih untuk memastikan mereka bekerja dengan amat bermartabat dan terlindungi. Kunjungan kerja Bapak Menteri ini kami harapkan menjadi titik awal dari berbagai inisiatif baru. Mari kita jadikan momen ini sebagai wahana untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan perlindungan terbaik bagi pekerja migran kita dan meningkatkan edukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai pekerja migran agar mereka lebih siap menghadapi dunia kerja internasional, serta mendorong pelatihan-pelatihan berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar global sehingga tenaga kerja kita semakin kompetitif. Hadirin yang kami hormati, kami pemerintah Kabupaten Toli-Toli berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan dan program BP2I. Kami percaya bahwa kesejahteraan pekerja migran adalah cerminan dari keberhasilan kita dalam membangun bangsa. Untuk itu kita satukan tekad, saling bahu-membahu dan mewujudkan visi besar kita bersama. Akhir kata, kepada Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kunjungan ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan menghasilkan langkah-langkah strategis yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat
khususnya para pekerja migran asal Kabupaten Toli-Toli. Dan sekali lagi kami titip ini Toli-Toli untuk Pak Menteri. Saya tidak minta apa-apa, tapi kami titip untuk Kabupaten Toli-Toli. Bagi semua Pak Menteri, bagaimana keadaan Toli-Toli? Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kuasa, senantiasa membimbing dan meridhoi setiap upaya kita semua dalam mengemban tugas dan pengabdian kita bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Cinta perih di titik nadir, pacar menjauh serilah hati. Terima kasih buat Pak Menteri berkenan hadir. Semoga Tuhan selalu menyertai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang sama, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyampaikan banyak hal terkait kunjungannya dan dukungannya terhadap semua pekerja migran Indonesia agar mereka benar-benar aman dan terlindungi saat mereka bekerja di luar negeri. Tim Liputan Kominfo Toli-Toli. Saya juga tentu sebagai warga Sulawesi Tengah, khususnya juga Tambah Selatan ini saya anggap seperti kampung saya sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama-tama tentu saya sangat bersyukur hari ini setelah dilantik baru berkesempatan untuk sowan atau pulang kampung, dan terima kasih pada Pak Bupati dengan begitu penghargaan yang luar biasa untuk saya pribadi. Tentu ini akan saya kenang, saya hargai dan saya apresiasi. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah mendatangkan manfaat dan berkah untuk kita semua. Salawat, salam, mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan beliau dunia wal akhirat. Bapak Ibu sekalian, Kementerian P2M ini adalah kementerian baru di zaman Prabowo, Pak Prabowo. Dulunya adalah bentuknya badan dan kementerian tentu secara kewenangan dan fungsi sangat berbeda. Kalau badan itu operasional, kalau kementerian itu adalah kebijakannya. Jadi kementerian ini adalah Kementerian Pekerja Migran Pelindungan Pekerja Migran Indonesia _ Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia. Jadi Pak Prabowo itu sebagai presiden pengen agar ada yang mengurusi dari hulu ke hilir tentang pekerja migran ini. Dia pengen ada yang ngurus itu karena banyak kejadian. Apa yang menjadi faktor utama orang banyak disiksa pekerja-pekerja kita itu? Dikejar-kejar di Malaysia itu, dikejar, disiksa, tidak dibayar, lembur, tidak pernah juga dihargai, dan seterusnya. Itu yang pertama, karena dia berangkat tidak resmi, unprosedural. Apa yang disebut unprosedural? Dia berangkat sendiri atau diberangkatkan oleh calon. Jadi yang resmi itu paling tidak pertama dia harus ada izin dari keluarganya. Apakah bapak ibunya, apakah suaminya atau istrinya, apakah walinya, dan harus mendapatkan persetujuan dari kepala desa. Jadi kalau ada keluarga kita yang mau berangkat ke Malaysia harus menempuh jalur itu. Yang kedua, harus cek kesehatan dulu, sehat apa tidak. Nanti kalau sana tidak bisa kerja karena tidak sehat, hidupnya tambah menderita.
hidupnya tambah menderita. Yang ketiga, harus ada kepastian bahwa dia mendapatkan asuransi perlindungan. Kalau tidak ada yang bisa melindungi di sana kalau ada apa-apa. Dia sakit, dia meninggal, atau kecelakaan kerja, siapa yang melindungi? Yang ketiga, harus ada kontrak kerjanya, sehingga dia tahu dia akan bekerja sebagai apa di sana. Sebagai tukang kebun, kelapa sawit misalnya, sebagai pembantu rumah tangga misalnya, sebagai tukang las misalnya, sebagai perawat misalnya, atau sebagai waitress di restoran, hotel, dan seterusnya. Jadi harus ada itu yang disebut prosedural. Nah, rata-rata orang Indonesia ini, terutama di Jawa, 3 Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jakarta, NTB, NTT, itu banyaknya berangkat tidak prosedural. Akhirnya banyak kejadian di luar negeri, di negara penempatan. Jadi kita punya 10 sampai 11 juta pekerja yang ada di luar negeri. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus tahu bahwa devisa yang masuk ke Indonesia setiap tahun kemarin, devisa itu uang yang dikirim, uang bentuknya barang maupun bentuknya uang. 1 tahun itu dari pekerja migran 227 triliun. Saya kira kalau dipakai untuk bangun toli-toli, selesai, aman dunia. Kalau berarti jadi 227 triliun. Penghasil devisa terbesar kedua setelah migas. Ini juga baik untuk Pak Bupati. Ini saya harus sampaikan. Karena kan orang yang bekerja di luar itu pasti 68% uangnya dikirim ke keluarganya di kampung. 68%. Artinya kalau banyak yang kita tempatkan di luar, maka ekonomi desa itu tumbuh. Kalau di Jawa itu, di kampung-kampung pekerja migran itu, rumahnya bagus-bagus, tapi juga ada yang susah. Karena memang gaji di luar itu jauh lebih besar. Jadi perawat di Jepang itu gajinya 35 sampai 50 juta. Jadi perawat. Jadi nelayan di Korea gajinya 15 sampai 25 juta per bulan. Nah, tapi harus bisa bahasa Jepang atau bahasa Korea. Jangan kita pakai bahasa Bugis di Jepang atau tidak cocok orang. Kalau perawat di Amerika dan Kanada itu gajinya 50 sampai 80 juta. Gaji menteri, gaji bupati kalah. Jadi kalau Pak Bupati nanti misalnya punya khusus SMK di bidang atau politeknik di bidang perikanan atau di bidang perawat atau mungkin BLK khusus untuk kita siapkan ke luar negeri, nanti akan mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Bogor. Dan itu sesuai dengan cita Pak Prabowo. Jadi tugas kita ini di tengah kondisi seperti ini, kita harus mengurangi jumlah pengangguran, termasuk juga jumlah orang miskin harus kita kurangi. Jadi anak-anak kita yang baru masuk SMA sebaiknya ditanya, mau kerja di luar negeri tidak? Saya mau kerja di luar negeri. Apa yang harus dilakukan? Sejak saat itu sekolah itu kita kondisikan atau balai pelatihannya kita kondisikan untuk mulai mempersiapkan bahasa dan skillnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Baru selesai acara kunjungan kerja Pak Menteri
Pak Haji Kadir Kardin di Toli-Toli, di Kecamatan Dampal Selatan, di Desa Soni. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri sudah datang ke Toli-Toli, audiens dengan masyarakat kita yang ada di sini. Alhamdulillah tadi suasananya yang sangat bersahaja dengan Pak Menteri, ini yang sangat luar biasa. Pada kami sebagai pemerintah dan Pak Sekda dan OPD dan Forkopimda kita tadi ramai di sini dan masyarakat tokoh-tokoh agama. Ini akan kita menyambut baik tadi Pak Menteri. Kemudian Pak Menteri memberikan sambutan, memberikan apresiasi kepada kita sebagai masyarakat untuk bagaimana untuk yang lebih maju dan sejahtera, tinggalkan kemiskinan. Ini yang tadi disampaikan. Tentu itulah yang menjadi harapan kita. Saya hari ini sebagai pemerintah berharap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, tentu kita akan bagaimana meninggalkan kemiskinan. Bisa kita keluar daerah, keluar negeri untuk mencari pekerjaan dengan dipermudahkan dengan apa yang menjadi pensyaratan. Itu yang harus kita ikuti. Setidaknya dengan kunjungan Pak Menteri ini ada signal baik begitu ya Pak Bupati. Setidaknya ada sisi positif untuk pembangunan Kabupaten Toli-Toli ke depan. Apa yang ingin Bapak sampaikan harapannya ke depannya untuk Kabupaten Toli-Toli itu sendiri? Iya, tentu saya sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli sangat berharap kepada masyarakat. Ingin bagaimana kita ini Toli-Toli akan menjadi lebih baik. Tadi sudah datang Pak Menteri, ini tadi akan memberikan motivasi kepada kita semua. Sehingga kita sebagai pemerintah juga masyarakat harus betul-betul bagaimana akan bekerja dengan baik. Sehingga insya Allah maju kita punya daerah, tentu kita akan sejahtera. Ketika kita sejahtera, tentu kita akan bisa menyekolahkan anak-anak kita. Itulah yang menjadi harapan kita. Hari ini penting sekali namanya pendidikan. Orang tua saya sampaikan di mana-mana jangan pernah merasa kita susah. Yang jelas kalau bicara soal pendidikan, anak kita harus kita sekolahkan. Karena sekolahlah yang bisa merubah hidup kita. Contoh Pak Menteri ini adalah orang desa. Tapi hari ini menjadi kebanggaan kita, orang Toli-Toli, ada putra kita yang bisa menjadi menteri di hari ini di kementerian. Ini luar biasa. Tentu kita semua akan berterima kasih kepada Bapak Presiden dan juga kepada Pak Menteri, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke.